Halo, selamat jumpa kembali di pertemuan kita yang keempat. Ini adalah video pertama ya. Jadi kita sekarang saya akan menjelaskan apa itu semiotika eh, modern sebenarnya. Yang sebenarnya sudah advance dari yang kita telah bicarakan minggu kemarin ya. Dan kita juga sebenarnya udah banyak membahas di pertemuan yang kita ngobrol kemarin tuh hari dari apa ya? Dari Sabtu kalau nggak salah. Em, ya, pertama kita mari lihat masalah hal-hal yang kita harus pahami bersama antara eh, bagaimana istilah-istilah semiotika dan semiotika terjadi, dan ini berawal dari dua tokoh ini. Masalah-masalah yang lain terutama adalah bagaimana kita memaknai tanda dan perbedaannya antara semiologi dan semiotika. Inilah Ferdinand de Saussure dan inilah Charles Sanders Peirce, cara bacanya seperti itu. Dan mereka adalah bisa dikatakan bapak semiotika modern. Dan ini uh, semiologi lebih ke arah perilaku manusia dan semiotika lebih ke arah hal-hal yang bersifat natural dan logik. Ferdinand de Saussure, sebelum sebelum kita lanjut ya, jadi Ferdinand de Saussure ataupun itu ya, ataupun Charles Sanders Peirce, kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan ini ya, positivis dan konstruktivis. Ini adalah paradigma yang kita miliki dalam keilmuan kita semuanya ya, nggak tidak hanya ilmu komunikasi tapi sosial juga. Semakin kita berkembang, semakin kita paham bahwa dalam memahami kedua ini, dalam memahami realita ini, ilmu kita, pemahaman kita semakin luas, semakin makin luas, dan kemudian eh, kita bisa memahami semua hal ya, lebih lebih tepat lagi, lebih baik lagi. Kita dulu ya, katanya apa ya, terkagum-kagum terkagum-kagum dengan masalah bagaimana kita melihat semua hal dengan cara positivis ya. Jadi kita ini antara dua aja nih, positivis konstruktivis saja dulu, kita belum memasuki kritis. Nah, kritis tentu ditemukan oleh Karl Marx dan Marxian, dan ini sebenarnya ya kita berfokus pada masalah positivis dan konstruktivis saja. Walaupun sebenarnya ada yang melihat bahwa Charles Sanders sama Saussure itu saling bertolak belakang, tapi kita harus lihat bahwa ternyata konstruktivis itu lebih berpihak kepada Ferdinand de Saussure. Konstruktivis adalah semua yang tergambarkan secara etnografik, dinamik, sama relativitasnya tinggi gitu. Nah, kamu harus tahu bahwa Saussure ini kan mengatakan bahwa tanda ini dipahami secara uh, kesepakatan. Jadi kesepakatannya apa dulu? Makanya kalau kamu lihat yang kemarin ya, yang kemarin adalah bahwa uh, kata anjing, misalkan. Kata anjing ini lebih dipahami sebenarnya dengan sebagai suara guk guk atau wuf wuf gitu. Makanya saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang ini lebih, manusia ini sebenarnya lebih ke arah seperti itu, tapi kita kesepakatannya beda. Kesepakatannya adalah kita akan menyebut kata itu anjing. Nah, kalau kamu bisa melihat hal lain ya, tergantung dengan konteksnya. Makanya anjing gitu atau kucing yang sebenarnya adalah kata yang lebih tepat itu kucing tuh meong, karena kita lebih memahami, anak-anak lebih memahami itu ya, suara-suara. Tapi kenapa jadi kucing gitu? Saya juga waktu saya banyak menghabiskan waktu saya pendidikan di luar negeri, daripada negeri, saya menemukan bahwa orang-orang Asia ini uh, kalau menghina itu dengan kata anjing atau babi gitu. Saya paham ya kenapa kalau orang Islam melihat babi itu binatang yang apa, yang menjijikan gitu. Tapi kalau banyak juga negara-negara yang isinya bukan orang Islam, mereka memanggil atau menghina seseorang itu dengan kata-kata seperti itu, babi gitu. Karena saya pikir kan mereka juga makan babi, kenapa kok saling menghina dengan terminologi yang mengisyaratkan makanan. Ya itu eh, salah satu hal yang harus kita pahami ya, kenapa seperti itu ya. Ternyata ada hubungannya dengan
ada hubungannya dengan ini ya, dengan kesepakatan. Ini nih, anjing ini ternyata juga kalau di negara Indonesia guguk, kalau di Cina tuh wan, kalau Jepang wang, ini Inggris wuf wuf, haf haf itu orang Jerman, wow wow itu orang Itali. Jadi ternyata anjing aja eh, istilahnya banyak juga ya. Dan cantik juga istilahnya juga beda-beda. Ini adalah gambar yang menggambarkan kecantikan dari berbagai negara. Kalau asalnya ini coba tolong diedit sehingga perempuan ini jadi cantik. Ternyata berbagai negara gambarnya beda-beda. Ini orang mana katanya. Mana yang saya ingat ya, ini orang Jerman tuh cantik tuh, rambutnya merah putih seperti ini orang Filipina seperti ini orang kalau nggak salah ini orang Inggris, ini orang Iran kalau nggak salah, ini saya kurang tahu orang mana. Orang Latin itu menurut mereka cantik itu seperti ini nih, cantik. Orang Latin melihat ini cantik. Nah, ini orang Sri Lanka kalau nggak salah. Jadi beda-beda cara menggambarkan kecantikan tuh, menarik. Nah, Saussure mengatakan bahwa sebenarnya sistem bahasa, sistem tanda itu adalah kesepakatan antara sesuatu. Dan kalau tadi yang saya bilang kan menghina dengan kata itu ya, anjing untuk menghina itu sebenarnya parol. Nah, kemarin kita membicarakan masalah signified sama signifier ya. Ini adalah masalah dia sama dia, kan yang tadi saya katakan dari awal bahwa eh, ilmu ini berdasarkan perjalanan sejarah. Jadi seiring dengan perkembangan sejarah, ilmu kita semakin banyak, semakin kita bisa memahami realitas sebenarnya. Nah, Saussure melihat bahwa sebenarnya sejarah ini terbentuk dari dua hal yang saling kontradiktif ya, signify sama signifier. Dan dia melihat bahwa dua ini membentuk suatu konsep dan sistem yang disebut dengan bahasa sebenarnya. Dan itu bahasa ini terjadi di mana-mana, bahasa simbol itu terjadi di mana. Sekarang kita masuk Charles Sanders Peirce yang dia menggunakan tiga. Nah, jadi ini agak rumit sehingga kalau kamu lihat, jadi dia menggunakan konsep-konsep seperti ini ya. Nah, jadi dia ini ada tiga konsep dan itu terjadi terus menerus, trikotomi namanya. Rim, design, sama argumen, abduction, introduction, icon, indeks, simbol, dan ini terjadi terus menerus. Dan ini menjadi dinamika yang terjadi. Dan hal itu membentuk suatu pemahaman yang kita sebut dengan uh, makna yang dinamis. Contohnya ketika saya melihat mobil, saya ingat pada nyetir menyendiri. Mobil bisa jadi nyetir sendiri, dan sendiri itu bisa di malam hari, dan sambil malam hari saya dengarkan city pop. Dari hanya mobil bisa berakhir di city pop itu terjadi secara terus menerus gitu. Sejarah ini seperti itu. Ini konsepnya seperti ini. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, bagaimana masalah ketuhanan dimaksudkan dengan relasi antara ini Maryam dengan Yesus, dan ini adalah penyaliban dan penghancuran oleh KKK. Kalau kamu bisa lihat ini pohon itu, dan ini adalah orang-orang yang digantung di pohon, dan itu hubungannya dengan lynching dan uh, kebencian terhadap ras kulit hitam. Martin Luther King, ternyata ada Jeff Kennedy dengan Marilyn Monroe, dan kemudian terjadi terus menerus seperti itu. Dan ini ya sejarah itu seperti itu. Jadi selalu ada konsep yang terus menerus dan yang apa ya, yang tidak berhenti. Nah, keduanya antara Saussure dengan Charles Sanders Peirce, mereka ceritanya membuat landasan atau konsep awal tentang semiotika dan semiologi. Dan ceritanya di sini mereka membuat perahu nih. Perahunya ini adalah landasan-landasan mereka yang gunakan, antara lain John Locke, William Ockham, sama Saint Augustine. Dan yang satunya adalah yang Charles Sanders Peirce, atau Stoic ya, Thomas Hobbes. Dan akhirnya perahu ini dipakai oleh
berbagai orang untuk melanjutkan pengembangan konsep mereka ya, kecuali Jacobson dan Eko, mereka pakai pelampung dan tidak masuk dalam kedua itu ya. Nah ini mereka ini nanti akan diceritakan bagaimana ya ini orang-orang ini melanjutkan perjuangan atau perkembangan ilmu mereka, dan ini mereka menciptakan ya ini penerus-penerusnya nih antara Son of Peril sama Sorcerer. Hal itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.